Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Guru ngajarnya sambil duduk ya. Ya. Pertama-tama perkenalkan, Bapak namanya Dio Gantong. Bisa dipanggil Pak Dwi atau Pak Opel. Di sini Pak Guru mengajar tentang PAI. Ya, nanti akan dijelaskan tentang umroh. Apa itu umroh dan rukun-rukunnya. Nah, mungkin pertama-tama bisa perkenalan dulu dari adik-adiknya. Mungkin dari sebelah kanan bisa perkenalkan terlebih dahulu. Ya, perkenalkan, nama saya Aji. Aji. Ya, Aji. Alamat mana, Mas? Alamat dari sini saja. Asli sini. Asli Kalibuber. Oh, asli Kalibuber. Ya. Ya. Sebelahnya, Mas? Saya Alex. Alex Christian. Alamat mana, Mas? Saya dari Klaten, Pak. Klaten, jauh ya. Dekat sih, Pak. Raju, Mas? Iya. Mas Yang tahu dong. saya di sini dari kelas 1 SMP. Mondok, Mas? Enggak. Kos. Di rumah orang tua. Kan orang tua saya pindah di sini terus saya ikut. Oh, gitu. Ya, mungkin cukup perkenalannya. Masuk ke materinya ya. Jadi kan tadi udah dijelaskan untuk materi tadi kan yaitu tentang umroh. Nah, Bapak akan menjelaskan tentang umroh, apa itu umroh dan syarat dan ketentuannya. Ya, untuk umroh itu meliputi ada syarat, rukun dan tata cara pelaksanaan. Itu untuk umroh itu perbedaannya sangat berbeda dengan haji. Rukun umroh itu ada 4, yaitu ihram, tawaf, sa'i, dan tahallul. Ya, bisa kedengar, Mas? Ya. Nah, Ngantuk, Pak. ngantuk. Ya. Waduh, malah ngantuk tuh gimana? Dengarkan dulu Bapak bicara, baik ya? Ya. Oke. Dan itu pun harus dilakukan secara berurutan, tidak boleh tawaf dulu, tidak boleh sa'i dulu, dan tidak boleh tahallul dulu. Yang pertama itu harus ihram, tawaf, sa'i, dan tahallul. Dan tidak boleh saling mendahului, gitu ya. Tapi tidak boleh nyalip gitu, Pak. Ya, tidak boleh, karena kan syarat pertama kan harus ihram terlebih dahulu. Kan ada 4 kan tadi, ihram, tawaf, sa'i, dan tahallul. Jadi tidak boleh tahallul terlebih dahulu, kan ihramnya mau dikemanakan, kan gitu. Kan syarat pertama ihram. Nah setelah itu ada juga mikot. Nah, mikot apa sih? Mikot itu batas waktu dan tempat ihram. Setelah itu ada syarat-syarat umroh. Yang pertama itu harus beragama Islam. Yang kedua itu harus balik. Yang ketiga berakal. Dan yang keempat itu harus merdeka dan mampu. Yang dimaksud mampu yaitu memiliki kemampuan fisik dan finansial. Jadi tidak stres ataupun gila, ya, gila itu. Nah, tadi kan sudah rukun, syarat, dan sekarang yaitu tata cara pelaksanaan. Oh, sebelum tata pelaksanaan, mungkin perbedaan dan untuk perbedaan haji dan umroh. Nah, untuk materi ini yaitu yang pertama ada waktu pelaksanaan. Nah, mungkin adik-adik belum tahu atau belum pernah dengar waktu pelaksanaan haji dan umroh. Untuk haji dan umroh itu pelaksanaannya berbeda, adik-adik. Yang untuk umroh itu dilaksanakannya kapan saja sepanjang tahun. Misal setahun sekali. Setelah awal kalau haji, nah itu di bulan Dzulhijjah. Setelah itu apakah
umroh itu wajib atau tidak? Perbedaannya untuk rukun umroh itu hanya ada 5, sedangkan haji itu memiliki rukun wajib dan sunnah yang lebih banyak gitu. Nah, untuk proses kegiatannya, umroh itu hanya terdiri dari ihram yang tadi sudah dijelaskan, ihram, tawaf, sa'i, dan tahallul. Untuk haji memiliki serangkaian kegiatan tambahan seperti wukuf, arafah, dan melontar ke jumroh. Melempar Ya. Melempar. Untuk ya secara bahasa seperti melempar gitu. Melempar semua. Jadi itu yang bisa dijelaskan dari Pak Guru. Mungkin dari adik-adik ada yang dipertanyakan? Silakan. Pak, Ya, gimana Mas? Isi dulu sebentar. Oh, silakan Mas. Bentar ya. Assalamualaikum. Kelas 9. Baik, ada yang perlu ditanyakan Iya Pak. dari penjelasan yang Bapak saya jelaskan? Baik, Bapak silakan, agak Bu. lihat ya dulu. Iya Pak, iya Mas. Itu agak lucu Pak. Baru pertama kali ngajar nanti Pak. Iya Mas, baru pertama kali ngajar ini. Dulu kerjanya apa Pak? Saya dulu kerjanya belum kerja nih Pak. Dulu. Dulu kan cerita apa Pak? Aslinya juga sama. Saya tuh SP ya. lulusan sarjana, aku belum lulus sih Pak. Kirain bukan itu dari keguruan. Saya itu lagi itu PPG pun belum selesai ya. Pak jurusan apa? Saya jurusan ekonomi ya. Bagus sih. Iya. Jadi saya ngajarnya agak ragu-ragu gitu ya. Iya, kalau Pak. Jadi mohon dimaklumi dan mohon dimaafkan gitu ya. Pak, saya mau tanya tentang materi boleh? Boleh, silakan. Itu kan kalau orang-orang mau ditolak itu kan satu arah ya. Apakah boleh terus melawan arah gitu? Kan misal tolaknya kan gini, ya kan? Ya mungkin maksudnya dari kanan ke kiri gitu Ya. Nah kalau misalnya berlawan dari kiri ke kanan apakah berarti tidak gitu? Ya, sama enggak? Ya itu maksud pertanyaannya. Ya mungkin pertanyaan itu cukup rumit ya. Jadi untuk apakah bisa berlawanan arah atau tidak? Itu menurut kita mengikuti teladan Rasulullah SAW. Nah, jadi kan arah tawaf itu harus dengan arah jarum jam. Nah, arah jarum jamnya itu seperti gimana? Dan itu pun harus sunnah yang dilakukan oleh Rasulullah. Dan itu pun harus selaras dan dengan alam semesta gitu. Jadi kan arah jarum jam itu kan dari arah jam 12. Jadi berarti dari kanan ke kiri gitu. Dan itu tidak boleh harus dari kiri ke kanan. Itu pun tidak mengikuti sunnah, harus mengikuti sunnah gitu. Jadi sesuai dijabarkan oleh Rasul. Jadi kita itu mengikuti teladan Rasulullah, jangan sampai kita tidak mengikuti teladan Rasulullah. Begitu Mas. Apakah sudah bisa dipahami Mas? Tapi itu ibadahnya menjadi sah atau batal? Kalau gimana itu? Jadi
misalkan misal ini kan kita arah gitu ya, misalnya dia tuh itu malah berkebalikan dengan yang lain kan, yang lainnya misalnya kita dari kanan ke kiri, nanti malah jadi ke kanan, kitanya ke arah sendiri, apakah sah atau tidak? ya ibadah umrah kalau hajinya itu Sah atau tidak? sah atau tidak? Kalau menurut teladan Rasulullah ini itu tidak sah, ya. Mungkin bisa sebelum kita tawaf dulu, kita sebelumnya itu bertanya-tanya terlebih dahulu kepada seseorang itu untuk arah utaranya itu dari mana ke mana gitu. Jangan sampai kita itu tidak bertanya gitu. Jadi kita itu harus bertanya agar tidak sesat ataupun gimana gitu. Cukup mas? Saya mau tanya Pak, Silakan mas. saya kan awal ya Pak, Ya. lebih baik haji dulu atau umroh dulu Pak? Oh, kalau apakah umroh dulu atau haji dulu? Ya kan saya mau awal, Hmm. ya baru ya umroh dari kami selama itu mending haji dulu atau umroh dulu? Soalnya kan duitnya banyak ya Pak, bingung mau ngapain gitu. Ya mungkin kalau dari bapak sendiri itu umroh dulu mas. Umroh dulu karena kan kita kan uang ya kesenjangan sosial gitu loh. Itu kan kalau soalnya kan saya kan banyak ya Pak gitu. Ya. Kalau haji pun bisa yang plus plus, jadi nggak usah ngantri. Nah mungkin bisa langsung ke Iya, haji plus bisa. plus gitu. Oh langsung saja mas. Ya, umroh dulu. Karena kan ada orang yang kekurangan biaya tapi ingin haji. Nah lebih baik kita umroh dulu karena kan uangnya itu belum cukup untuk haji gitu. Jadi kita itu jangan sampai nekat atau jangan sampai terburu-buru untuk melaksanakan haji sebelum uangnya itu ada gitu. Soalnya orang banyak mending haji dulu aja ya. Ya langsung saja. Kalau masih kesenjangan sosial baru masih umroh terlebih dahulu. Apakah bisa nih mas-mas semuanya? Kalau apa ya? Orang udah umroh belum Pak? Kalau bapak sendiri itu belum umroh mas. Saya Ini mau lagi umroh. bapak ini lagi cari-cari uang, cari-cari penghasilan kan jadi guru kan belum tentu Ya gajinya banyak gitu kan. emang nggak banyak Pak, di Indonesia itu guru gajinya kecil Pak. Nah jadi kan kita sebagai guru juga berpenghasilan sampingan gitu, jualan, dagang ataupun Jual jadi PNS. apa gitu. Ya, jualan es juga bisa LKS. itu, LKS, wah juga bisa itu. Ayo ada yang bisa ditanyakan lagi atau yang belum paham bisa ditanyakan? Saya mau bertanya, Boleh. Gimana mas? itu kan namanya baik saya antara haji sama umroh itu dari perbedaan kan sama-sama tawaf ya, Iya. itu sama-sama tawaf mengelilingi, tapi kok namanya udah beda dari namanya aja udah. Itu karena apa itu? Karena rukunnya mas. Oh karena rukunnya. Iya, kan tadi kan sudah dijelaskan untuk rukun umrah dan rukun haji itu kan berbeda. Nah, apalagi namanya itu sudah berbeda, itu mas. Jadi kita jangan sampai menyamakan rukun umrah dengan haji gitu. Dan juga apa? Untuk perbedaan tawaf umroh dan hajinya itu kan bisa dilihat dari waktu pelaksanaannya. Yang pertama kan gitu. Terus Nah, itu nama. Kok beda namanya gitu? Kenapa yang satu haji kan yang satu umroh gitu? Iya, tidak namanya. ada perbedaan mas. Kenapa kan beda? Kan satu haji, satu umroh. Iya, namanya. Kok bisa disebut haji?
itu sebab namanya apa? Kan sama-sama tawaf ya, rukunnya kan juga ada yang sama, tapi kok namanya kok beda? Berarti itu disebabkan karena bedanya rukun itu. Iya bisa gitu. Kalau jumlah tawafnya itu sama. Untuk umroh dan haji itu Apa beda? Tawafnya itu mengelilingi itu. Kalau waktunya itu kan beda. Tapi itu kalau tawafnya itu sama atau enggak? oh iya mungkin pertanyaan tadi bisa dibuat PR ya Mas. Nanti bisa tanya-tanya sama kerabat, teman ataupun saudara-saudara. Nah, gitu Mas. Karena kan saya belum berpengalaman umroh, jadi saya belum bisa menjelaskan tentang itu Mas, perbedaan tawafnya umroh dengan haji gitu ya Mas. Mohon maaf ya. Apa Ya. bisa dimengerti Mas? Bisa. Dari Tanya Pak, kan Bapak ekonomi ya Pak aslinya Pak. Itu berapa harga biaya umroh sekarang? paling kalau menurut bapak saya sendiri itu kisarannya itu kalau haji ya paling 100. mungkin 100 ya, kurang lebih 100 juta. Itu pun kalau plus ya, kalau plus sudah 100 gitu. Kalau haji saja paling 40 atau 45-an gitu kisaran. Kalau umroh berapa? Kalau umroh paling 30 Murah ya? ya, Sama 30 juta gitu ya. Dari Mending dari mikro. aja. Ini mah dingin. Main sekelas orang hutan. Nah boleh tuh Mas, sampai mikro kalau mau. Kan sekelas cuma 2 orang. Mau motor baik. Sambil mikro lah. Ini biasa baik. Ya mungkin itu penjelasan materi dari Bapak tentang umroh dan haji, khususnya terlebihnya ke umrohnya ya, tidak ke hajinya. Ya cukup sekian dari Bapak. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Guru. Sama-sama siswa. Enggak.